Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama kami di live dialog istimewa pada malam hari ini, hari Selasa 15 September 2020 dengan tema kita yaitu kembali berkiprah. Nah, ini temanya sangat menarik sekali pada malam hari ini karena kita akan berbincang dengan sosok yang cerdas, muda dan juga visioner. Nah, ini merupakan gambaran yang melekat pada sosok Husni Tamrin. Beliau merupakan mantan ketua DPRD Seluma periode 2014-2019, sosok muda kelahiran 20 November 1988 ini merupakan putra Seluma asli yang selalu meraih predikat lulusan terbaik dan juga tercepat pada jenjang pendidikan strata 1, strata 2 maupun program doktoral dari Universitas Bengkulu dan Universitas Jayabaya Jakarta. Nah, ini setelah saya menjelaskan sedikit kisi-kisi nih ya dari background siapa yang menjadi narasumber kita pada malam hari ini di live dialog dan istimewa yang dengan tema kita itu kembali berkiprah. Nah, di samping saya pada malam hari ini pemirsa di live dialog istimewa kita sudah kedatangan sosok beliau nih yaitu Dr. Husni Tamrin SHMH. Beliau merupakan mantan ketua DPRD Seluma. Selamat malam Bang Husni. Ya, ini di tengah kesibukan beliau yang masih menyempatkan hadir di studio kami pada malam hari ini di live dialog istimewa dengan tema kita yaitu kembali berkiprah. Ini apa kabarnya Bang Husni? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Oke, baik. Mungkin saya mau langsung tanya-tanya aja nih Bang dengan tema kita yaitu kembali berkiprah. Nah, ini ada pertanyaan mengenai kapan nih persisnya Abang keluar dari lembaga pemasyarakatan. Iya. Iya, kalau tepatnya itu di akhir Januari tahun 2020 ini setelah saya mendapatkan pembebasan bersyarat. Okay. Di akhir Januari tahun 2020. Di akhir Januari 2020. Iya. Nah, ini mungkin kita mau tahu nih Bang, gimana sih pengalaman pada saat Abang menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan? Iya, kalau di sana kan kita sebagai warga binaan tentunya ada program-program yang telah disusun oleh pemerintah, yang telah disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM berkaitan dengan proses pembinaan tersebut. Baik itu program kepribadian, spiritual, maupun program-program lainnya yang sudah disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Pemasyarakatan. Itu sudah ada program-programnya dalam rangka pembinaan terhadap warga binaan itu. Oke, itu persisnya berapa lama Bang di lembaga pemasyarakatan? Iya, 1,5 tahun. 1,5 tahun. Iya. Itu gimana sih cara Abang untuk belajar ikhlas? Tentunya baik sekali pelajaran yang didapatkan ya Bang ya pada saat di lembaga pemasyarakatan. Iya, ya tentunya kita di dalam proses hidup dan kehidupan ini ada banyak hal yang kita temui. Yeah. Saya tentunya mengalami hal yang demikian kemarin. Pahitnya hal tersebut tentunya ini akan membawa hikmah tersendiri bagi saya pribadi. Terutama berkaitan dengan yang seperti disampaikan tadi, apa itu keikhlasan. Nah, keikhlasan itu ternyata suatu hal yang sulit, tetapi ketika kita sudah mengikhlaskan terhadap segala sesuatu, maka ini menjadi suatu hal yang luar biasa, terutama bagi psikis kita, seperti itu. Baik. Jadi ikhlas sendiri itu menjadi pelajaran yang sangat luar biasa ya Bang ya didapatkan. Ilmu yang paling sulit kita dapatkan yaitu sekali. ikhlas. Ya. Kenapa? Karena ketika kita sudah ikhlas, maka seluruh beban di dalam persoalan kita itu ya sudah boleh dikatakan itu nggak ada lagi yang menjadi beban bagi kita. Habis semua beban itu ketika segala sesuatunya itu sudah kita ikhlaskan. Baik. Ya. Jadi pada saat menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan, support dari keluarga, istri dan anak gimana ini Bang? Iya, ketika kita mengalami persoalan seperti itu tentunya yang paling kita pikirkan adalah keluarga, terutama anak dan istri. Kalau kita sendiri kan ya namanya kita sebagai seorang lelaki juga sebagai seorang ya politisi, kita juga orang pergerakan. Sebenarnya itu sesuatu yang tidak terlalu untuk kita ambil beban. Tetapi yang paling besar bebannya itu kita memikirkan tentunya adalah keluarga, anak, istri. Kemudian berkaitan dengan tentunya juga bagaimana keadaan mereka di luar, apa yang mereka rasakan, bagaimana kehidupan mereka di luar. Nah, tentunya ini menjadi beban tersendiri bagi kita. Kalau kita ya tentunya ya sebagai seorang politisi tentunya jauh hari sebelum kita terjun ke di dalam dunia politik ini kita sudah memikirkan
apa yang akan terjadi ke depannya, kemudian kemungkinan risiko-risiko yang akan terjadi itu sudah kita pikirkan. Tetapi pada saat kejadian yang menjadi beban pikiran kita itu adalah tentunya adalah keluarga, terutama anak, istri, orang tua, mungkin akan mendapatkan hinaan, hujatan seperti itu. Itu yang menjadi beban pikiran kita. Baik-baik. Jadi support dari keluarga itu sangat berarti Iya, sekali. sangat Bang, ya? berarti. Betul sekali, ini karena betul sekali tadi apa yang dikatakan oleh Bang Husni bahwa saat terjun ke dunia politik itu kita sudah memikirkan Iya. resiko-resiko yang kita hadapi untuk diri sendiri juga keluarga, Iya. bahkan yang akan menerima dampaknya kalau Iya. tersebut. Tapi juga ini support dari keluarga pastinya sangat besar ya Bang Iya. ya untuk Bang Husni. Karena yang paling kita butuhkan itu adalah support dari keluarga. Betul. Kita pada saat ya awal-awal itu tidak memikirkan lagi hal-hal yang lain. Yang kita butuhkan itu, yang kita harapkan itu adalah bagaimana keluarga mensupport. Kemudian apakah keluarga ini masih boleh dikatakan menganggap kita sebagai orang yang baik atau seperti apa? Maka tentunya ini menjadi beban kita sendiri, pertanyaan-pertanyaan yang ada bergejolak di batin kita. Maka oleh karena itu dengan support yang sangat luar biasa dari anak, dari istri, dari orang tua, dari keluarga terdekat, kemudian dari orang-orang yang boleh dikatakan itu orang-orang terdekat saya, sangat banyak support-supportnya. Sehingga alhamdulillah apapun persoalan itu kemarin itu dapat dilalui dengan baik. Karena sekali lagi kalau untuk saya pribadi, yaitu tadi kita sebagai orang pergerakan, orang-orang politik ya tentunya ya apapun risiko itu sudah kita pikirkan jauh hari sebelumnya. Betul sekali. Dan juga tadi pelajaran-pelajaran yang didapatkan pada saat menerima musibah itu sangat banyak sekali ya Bang. Iya, Salah sangat satu banyak tadi sekali. Belajar untuk ikhlas ini, Iya. karena itu yang sangat sulit Iya. sekali untuk kita Yang paling sulit itu kita ikhlas. Iya. Kemudian kalau kita sudah ikhlas maka akan ada rasa yang luar biasa. Betul. Iya, kemudian harus kita sabar. Kemudian yang pasti paling harus kita ini kan ketika kita di sana itu adalah bagaimana kita melepaskan kemelekatan urusan dunia ini terhadap diri kita. Sehingga kita menjadi, wah inilah kehidupan. Wah inilah yang terjadi dalam kehidupan ini. Sehingga kita berusaha untuk melepaskan kemelekatan-kemelekatan dunia ini di dalam diri kita supaya kita tidak menjadi beban. Betul-betul. Dan Iya, ini itu yang selama benar-benar. di lembaga pemasyarakatan tentunya ini menjadikan Bang Husni menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih ikhlas lagi ya Bang ya. Ya insya Allah. Nah ini kalau mengenai terhadap aktivitas nih, saya mau nanya mengenai terhadap aktivitas yang Abang jalani selama di lembaga pemasyarakatan itu seperti apa? Ya, kalau di sana itu kita lebih banyak ya melakukan aktivitas-aktivitas atau program-program yang telah disusun oleh pihak lapas. Di samping itu juga kita lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat spiritual. Misalnya ya kita lebih banyak mengaji, kita lebih banyak beribadah, sholat malam. Kemudian kita lebih banyak tentunya saya hobi membaca, lebih banyak membaca. Sehingga buku-buku tentang politik, tentang perang, kemudian tentang agama, tentang apapun ketika saya pengen membaca itu saya minta sama keluarga untuk dibawakan. Oke, baik-baik. Jadi ini uniknya lebih banyak punya waktu ya Bang, Iya. untuk lebih banyak baca buku. Tadi Iya. ada hobi Bang Husni juga membaca ini ya? Iya. Ini buku bacaan apa aja nih Bang yang selain politik dan juga mengenai perang tadi yang dibaca di lembaga masyarakat? Ya, saya lebih suka juga membaca biografi tokoh-tokoh dunia. Kemudian bagaimana Buya Hamka, bagaimana Soekarno. Itu saya hobi membaca itu dan ini membuat saya termotivasi seperti itu. Bahwa bukan hanya saya sendiri, ada banyak tokoh-tokoh besar dunia itu yang mengalami masa-masa sulit. Sehingga ada sesuatu yang saya dapatkan bahwa orang yang bangkit itu adalah orang yang pernah jatuh. Itu yang banyak pengalaman yang saya dapat di sana. Oke, baik-baik. Jadi ini dihadapi dengan situasi yang positif ya Pak ya, Iya. dengan aktivitas yang positif tadi ada mengaji dan juga membaca buku bacaan yang ini sangat sangat menarik nih, ada biografi juga ada tentang perang juga tentang Iya, politik yang ada filsafat yang saya baca di situ. Oke, baik, Iya. baik. Itu dari keluarga yang mengirim bukunya ke lembaga masyarakat, Bang? Iya, kadang dari teman. Dalam itu kan banyak teman. Bahkan ada yang gubernur, ada bupati seperti itu. Sehingga seringkali saya baca buku teman, saya baca buku ini. Sehingga terkadang apa yang belum terpikir oleh saya, bukunya ada di situ.
Sehingga seringkali kita membaca buku itu dalam rangka sekali lagi memanfaatkan waktu luang ini, manfaatkan waktu yang boleh dikatakan sangat berharga ini, karena ya kalau di luar kita sibuk. Nah, di situ kita menambah ilmu. Banyak buku-buku filsafat yang saya baca di situ dalam rangka kita tadi untuk ini kan psikis kita juga, kemudian ya untuk melalui hari-hari yang berat itu seperti pastinya. Oke, oke. Iya. Jadi dihadapi dengan aktivitas yang positif ya Iya. Bang, meskipun kita menjalaninya itu dengan sabar juga ikhlas Iya, tadi yang iya. di Bang Husni ceritakan. Nah ini setelah dinyatakan selesai menjalani masa pembinaan nih Bang, Iya. apa nih aktivitas yang dilakukan tadi mungkin yang selama di lembaga pemasyarakatan? Aktivitasnya banyak untuk membaca buku, terus juga untuk ibadah dan juga mungkin introspeksi diri juga ya Bang, ya, dan juga bertukar pikiran dengan teman-teman di lembaga pemasyarakatan. Setelah dinyatakan selesai untuk masa pembinaan, apa nih yang dilakukan oleh Bang Husni pertama kali? Setelah selesai itu tentunya saya lebih banyak berkumpul sama keluarga. Karena waktu ya 1,5 tahun ini kita boleh dikatakan hanya berkumpul pada saat waktu besukan. Sehingga hampir 1 bulan itu saya habiskan bersama keluarga di rumah atau jalan-jalan atau ya ke tempat wisata seperti itu. Kemudian terakhir di bulan Maret itu kita sudah harus lockdown. Jadi memang lockdown kedua itu. Oke, jadi Iya. menghabiskan waktu bersama Iya, keluarga ya Bang, lebih ya? banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Kemudian saya ya menata usaha yang kemarin itu sempat terbengkalai bersama istri. Nah, ini yang saya lakukan ketika itu. Kemudian juga tentunya saya harus bangkit seperti itu. Sehingga kemarin saya ikut untuk pengurusan nomor induk dosen nasional, kemudian saya pengen mengajarnya kemana, kemudian apa hal langkah-langkah ke depan yang ingin saya lakukan di awal-awal saya keluar itu. Setelah 1 bulan pertama itu mulai saya lakukan. Karena sekali lagi ya kita tidak bisa lama-lama hidup di dalam keterpurukan. Karena apapun yang terjadi ya kita sebagai kepala keluarga tentunya mempunyai kewajiban yang besar terhadap keluarga kita. Kemudian kita sebagai ya manusia seperti itu juga tentunya kita mempunyai apa cita-cita yang kedepannya seperti itu, sehingga ya mau tak mau ini harus dilakukan. Ya betul sekali, dan juga ini menghabiskan waktu dengan keluarga Iya. karena mungkin selama di masa pembinaan itu banyak waktu yang Iya. kurang ya Bang ya untuk Iya. keluarga. Dan juga ini yang tadi menjalani bisnis yang mungkin Iya. sempat tertunda ya Bang ya Iya, pada saat menata menjalani kembali masa pembinaan. usaha-usaha yang kemarin boleh dikatakan sempat tertunda atau yang kemarin nggak sempat diurus, karena ya namanya istri kan mengurus anak, kemudian mengurus kita juga di dalam ini kan banyak hal-hal yang sudah tertinggal. Tetapi secara perlahan ini kita benahi, secara perlahan ya kita perbaiki. Oke, oke, baik. Dan juga ini pemirsa, Bang Husni ini juga merupakan dosen, salah satu dosen ya Bang ya, Iya. di salah satu universitas di Indonesia. Nah ini mungkin kita mau tahu nih Bang, ini Bang Husni menjadi dosen di universitas mana ini? Iya. Saat ini saya mengajar di ada 3 universitas. Ya. Kalau dosen tetapnya itu saya di Universitas di Pangkal Pinang. Di Pangkal Itu Pinang. saya mengajar di program pasca sarjana. Baik. Untuk yang ketiganya itu di mana Bang? Ya, Selain ada di yang di Jakarta dan ada yang di Bengkulu. Jadi itu bolak-balik tuh, kalau misalnya mau mengajar di luar kota selain di Bengkulu? Ya, seperti itu. Karena kalau untuk mengajar S2, ya waktunya tidak seperti ngajar S1. Saya ngajar S2 itu paling 2 mata kuliah di satu universitas. Kemudian pada saat pertemuan, 1 kali pertemuan 1 hari. Seperti itu. Kemudian 2 minggu lagi, datang lagi. Oke, Seperti berarti itu. sering Kalau saat bolak-balik ini ya kita masih menggunakan Zoom karena belum diperbolehkan untuk tatap untuk muka tatap ini. muka, Iya. iya. Ini berarti pada itu gimana tuh Bang cara membagi waktunya? Ya, karena kalau cara membagi waktu, pihak kampus kan menanyakan pada kita, ini Pak jadwalnya. Kalau Bapak ada tabrakan dengan jadwal di kampus yang lain, mohon dikonfirmasi dengan kami. Artinya kita susun bersama-sama dengan kampus-kampus yang tempat kita mengajar. Baik, baik. Dan juga Ya. pada saat ini kan COVID-19 sistem belajar tatap muka dialihkan Ya. untuk secara daring ya Bang? Ya, secara daring. Nah, baik, baik, baik. Dan juga ini pemirsa tadi beliau juga
menjadi salah satu dosen di dosen tetapnya yaitu di Pangkal Pinang tadi. Dan juga ini ada kesibukan yang dijalani oleh Bang Husni, tapi yang paling penting adalah manajemen waktunya ya Bang ya, bagaimana kita mengatur kesibukan tadi. Nah ini gimana nih Bang setelah jadi salah satu berkiprah di politik, lalu ini menjadi dosen ini, apakah ini ada berbeda haluan untuk menjadi seorang dosen? Gimana nih Bang perasaannya menjadi seorang dosen? Ya, karena kalau berkaitan dengan dosen, pada saat menjabat sebagai ketua DPR pun saya sudah mengajar. Itu ada 2 universitas, bahkan juga di program pasca sarjana di Bengkulu. Jadi ketika saya kembali ke kampus, ini sudah boleh dikatakan lebih banyak aktivitasnya di kampus, itu tidak terjadi persoalan lagi. Karena sebelum saya ada persoalan kemarin itu juga sudah sebagai seorang dosen. Oke, baik. Jadi apakah akan kembali ke dunia politik ataukah masih betah di dunia di pendidikan di Bang untuk menjadi seorang dosen? Kalau untuk saat ini saya belum terpikir ya, kalau untuk saya terjun langsung ke politik, baik itu di tingkat misalnya pemilihan DPRD, pemilihan bupati atau wakil bupati. Tetapi kalau untuk berkoordinasi dengan kawan-kawan kemarin itu tentang politik, saya tetap membuka diri. Tapi kalau untuk saya pribadi atau saya langsung, itu belum terpikir hingga saat ini. Oke. Dan juga ini pemirsa, Bang Husni sendiri merupakan dari Seluma nih Bang ya? Iya. Nah ini bicara tentang Seluma nih Bang, ini hampir mungkin sudah beberapa tahun meninggalkan bumi serasan seijoan. Nah, saya mau mendengar penilaian dari Bang Husni nih mengenai Kabupaten Seluma saat ini. Iya. Kalau saat ini sebenarnya Kabupaten Seluma itu ya kabupaten boleh dikatakan yang sudah beranjak dewasa seperti itu. Kalau ini dihitung dari umur seperti itu. Kabupaten Seluma itu sudah hampir berumur 18 tahun. Itu tepatnya di tahun 2003 dibentuklah Kabupaten Seluma berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 itu. Ini berbarengan dengan 3 kabupaten, Kabupaten Kaur, kemudian Kabupaten Muko-Muko. Nah, berkaitan dengan Kabupaten Seluma, ya tentunya tidak dapat dipungkiri, Kabupaten Seluma telah ditetapkan oleh pemerintah pusat itu sebagai salah satu kabupaten tertinggal di Indonesia. Bahkan di Provinsi Bengkulu kemarin satu-satunya. Nah, tentunya Kabupaten Seluma sebagai kabupaten yang tertinggal, sementara potensi di Kabupaten Seluma ini sangat luar biasa. Kabupaten Seluma sebagai kabupaten penyangga kota, kabupaten bonus demografi, maka tentunya ya boleh dikatakan tidak sewajarnya Kabupaten Seluma seperti ini. Ya tentunya seharusnya program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat menyentuh bagaimana potensi ini dimaksimalkan agar Seluma ini keluar dari ketertinggalan, agar Kabupaten Seluma ini dapat mengurangi angka kemiskinan. Ya tentunya saya dapat berharap ya ke depan itu dapat dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang ada di Kabupaten Seluma. Oke, baik. Ini karena banyak sekali potensi yang bisa dimajukan ya Bang dari Kabupaten Seluma. Ya makanya saya sampaikan tadi, Kabupaten Seluma itu sangat luar biasa. Di samping diuntungkan secara letaknya secara geografis, dia juga diuntungkan dari berbagai sumber daya alam yang ada di Kabupaten Seluma. Yang itu tentunya akan dapat, ya sekali lagi, akan dapat mengubah Kabupaten Seluma ini dari kabupaten yang tertinggal menjadi kabupaten yang maju. Tetapi di sini dibutuhkan sekali lagi keseriusan pemerintah daerah, keberanian, konsep besar pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Seluma ini. Kenapa? Karena ketika potensi-potensi ini tidak dimanfaatkan, apalagi boleh dikatakan tidak disentuh oleh pemerintah daerah di dalam program-programnya, maka tentunya tidak akan pernah maju. Dulu kita berbicara tentang Kabupaten Seluma, segudang harapan, segudang pemikiran yang telah kita sampaikan, tapi ya sampai sekarang itu belum bisa terrealisasi, dan kalau saya terus mendoakan agar itu terrealisasi. Seperti pariwisata, Kabupaten Seluma itu sangat luar biasa. Ada satu daerah namanya Lubuk Resam, itu 7 destinasi wisata dalam satu desa. Ini satu-satunya yang ada di Asia Tenggara. 7 destinasi? Iya, 7 destinasi wisata dalam satu desa, itu di Lubuk Resam. Tapi ini belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Kemudian dari segi sumber daya
alam laut. Kabupaten Seluma itu merupakan kabupaten yang diuntungkan secara alamiah. Kenapa? Karena fishing ground-nya ikan-ikan itu ada di Kabupaten Seluma. Ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian lagi Kabupaten Seluma itu mempunyai tanah yang sangat subur. Kemudian lagi ada bendungan yang besar yang belum dimanfaatkan. Kemudian ada potensi-potensi yang lainnya yang tentunya ini belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah secara maksimal. Oke, oke, baik. Ini tentunya menjadi PR sendiri Iya, ya, Bang, ya, untuk menjadi PR tersendiri bagi pemimpin-pemimpin Seluma ke depannya, bagaimana sekali lagi memanfaatkan potensi ini untuk menjadi jembatan betul. antara jurang pemisah antara potensi dengan ketertinggalan dengan kemiskinan ini. Itu yang saya harapkan ke depan. Oke, baik. Jadi ini tadi ada beberapa pesan khusus ya Bang ya Iya. untuk pemerintah Kabupaten Seluma, bagaimana caranya untuk memajukan Kabupaten Seluma, karena itu tadi banyak sekali sumber daya khususnya di pariwisata tadi ya Bang ya, Iya. yang bisa dimajukan dari Kabupaten Ya, Seluma. yang Ini pasti juga kita itu diuntungkan secara geografis dikarenakan Kabupaten Seluma itu adalah kabupaten penyangga kota, berbatasan langsung dengan kota. Artinya, apapun potensi berkaitan dengan sumber-sumber produksi yang digerakkan, konsumennya itu adalah Kota Bengkulu. Nah, maka oleh karena itu ini letak yang diuntungkan secara alamiah. Tinggal lagi bagaimana pemerintah daerah membuat konsep, membuat program-program agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. baik, baik, baik. Jika Ya. untuk berbicara kemajuan ini Bang, adakah dari kacamata Bang Husni mengenai Kabupaten Seluma, apakah ada kemajuan-kemajuan dari setiap tahunnya khususnya untuk Kabupaten Seluma? Saya nggak berani bilang seperti apa kemajuan seperti itu, karena tolak ukur mengukur kemajuan itu banyak. Kalau dari infrastruktur, maka tentunya belum banyak kemajuan. Kemudian dari sumber daya manusianya seperti apa, ya tentunya ini saya tidak berani menilai seperti itu. Tapi yang pasti, ya kalau berkaitan dengan kemajuan, mungkin sudah ada kemajuan, tapi belum secara maksimal kemajuan ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Oke, baik. Dan juga ini Bang Husni ini masih banyak nih pendukungnya di Kabupaten Seluma. Nah, ini apakah ada keinginan kembali nih Bang, khususnya untuk memimpin Seluma kembali? Iya, kalau untuk saat ini saya sampaikan di awal tadi, saya belum terpikir untuk terjun langsung berpolitik di Kabupaten Seluma. Baik itu misalnya saya akan mencalonkan bupati atau wakil bupati atau anggota DPRD, saya belum terpikir hingga saat ini. Oke, oke, baik. Iya. Mungkin di lain tahun apakah ada keinginan ya Bang ya untuk nanti Iya. kembali terjun lagi ke dunia politik? Ya kalau segala sesuatunya nanti kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini saya belum terpikir untuk ikut di dalam kontestasi politik apapun yang ada di Kabupaten Seluma. Iya, ya, baik, baik, baik. Dan ini tentunya respon dari masyarakat sendiri ini masih banyak sekali nih yang mendukung Bang Husni di Kabupaten Seluma. Dan tentunya nanti jika Anda kan kembali ke dunia politik, tentunya bisa untuk memajukan Kabupaten Seluma menjadi lebih baik lagi nih Bang ya. Khususnya tadi dalam pariwisata dan banyak sekali lagi Iya. tadi yang bisa dimajukan khususnya untuk sumber daya, infrastruktur dan juga pariwisata. Dan juga pemirsa, ini saya masih akan berbincang dengan Bang Husni mengenai tema kita pada malam hari ini di live dialog istimewa, yaitu kembali berkiprah. Tapi kita jeda dulu sejenak, tetap bersama kami di dialog istimewa. Kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Masih bersama kami di live dialog istimewa pada malam hari ini dengan tema kita itu kembali berkiprah. Tadi kita sudah berbincang banyak dengan Dr. Husni Tamrin SHMA yang beliau merupakan mantan dari Ketua DPRD Seluma. Nah, ini mungkin tadi banyak yang belum mengetahui sosok dari pria kelahiran 20 November 1988 ini yang sempat terjun di pusaran politik di tahun 2018. Ini karena ada yang peristiwa yang membuat beliau tergelincir ini pemirsa, dan harus menjalani masa sulit di lembaga pemasyarakatan selama hampir 1,5 tahun. Nah, ini namun tidak menyurutkan semangat dari sosok Bapak Husni Tamrin tadi dalam berkiprah dan kembali menjalankan aktivitas beliau meskipun telah menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Nah, ini saya mau bertanya lagi nih Bang mengenai mungkin sedikit
mengulas mengenai perjalanan Abang di lembaga pemasyarakatan. Saya ingin bertanya, apakah ada sedikit dendamkah terhadap orang-orang yang membuat Bang Husni ini harus menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan? Ya, ya memang di dalam persoalan saya kemarin itu, kalaupun ya saya sampaikan, kalaupun ada hal-hal politis di belakang itu, tentunya terhadap siapapun itu saya sudah memaafkan. Karena sejak kecil saya diajarkan oleh almarhum ayah saya itu, apabila ada orang menjahati kita, memfitnah kita, atau menyakiti kita sekalipun, maka sebelum kita tidur pada malam itu harus kita lupakan. Jadi itu masih terngiang di ingatan saya, nasihat yang disampaikan oleh ayah saya itu, bahwa tidak ada istilah kita dendam terhadap seseorang itu, karena dendam itu bukan akan memperbaiki diri kita, malah akan merusak diri kita sendiri. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kalaupun ada persoalan politik di belakang itu, maka saya sampaikan saya tidak dendam pada siapapun. Oke, baik, Ya. baik. Ini tentunya pelajaran yang harus diambil juga ya Bang, Ya. karena tadi meskipun tidak tahu kita bagaimana di belakang, tapi tetap harus ikhlas dan sabar di dalam menjalani masa pembinaan di lembaga masyarakat. Ini gimana nih Bang untuk dari keluarga sendiri, meskipun support yang diberikan oleh keluarga untuk Bang Husni sendiri, tapi mengenai peristiwa yang terjadi pada saat harus menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan, respon dari keluarga sendiri seperti apa? Iya, kalau keluarga tentunya merespon ini adalah sebuah ujian, sebuah cobaan yang harus saya lalui. Karena ada informasi yang begini, ada informasi yang begitu, tetapi saya sampaikan kepada keluarga, ini sudah takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri saya. Apapun yang terjadi, gak usah kita cari persoalannya, yang pasti ini sudah terjadi. Yang pasti bagaimana kita bersama-sama melalui ini agar nanti kita jauh lebih baik ke depannya. Cuman itu aja yang ingin saya sampaikan pada keluarga, bahwa kita tidak boleh untuk boleh dikatakan sibuk mencari apa sih masalahnya, apa persoalan ini. Sekali lagi saya sampaikan, ini sudah menjadi takdir bagi saya dan ini harus saya jalani. Bagaimana akhirnya nanti, ya tentunya itulah yang terbaik buat saya. Gitu. Oke, baik, baik. Jadi keluarga tentunya mungkin banyak terkena dampaknya juga ya Bang? Iya, makanya seperti saya sampaikan tadi, yang paling banyak kena dampaknya itu adalah keluarga, yang terutama istri, anak. Mungkin mereka mendapatkan hal-hal yang boleh dikatakan tidak sewajarnya mereka dapatkan. Kalaupun ini kesalahan saya, ya seharusnya saya. Tapi ya namanya kita di dalam hidup bermasyarakat, kemudian kita juga sebagai manusia biasa, tentunya hal-hal yang seperti ini terkadang memang menjadi beban, menjadi pikiran kita. Makanya yang paling saya pikirkan itu adalah bagaimana keluarga saya di luar, bukan bagaimana saya di dalam. Oke, Itu yang saya pikirkan. dan ini tentunya mengajarkan banyak sekali pelajaran untuk Iya. Bang ya Bang ya. Karena Sangat banyak pelajaran yang didapatkan, terutama bagaimana kita menjadi lebih dewasa seperti itu. Bagaimana kita menjadi sabar, kita menahan diri seperti itu. Kemudian bagaimana juga kita berkomunikasi dengan kawan-kawan yang ada di dalam itu dengan berbagai latar belakang. Makanya tentunya inilah kita mendapatkan pelajaran hidup yang sangat luar biasa. betul sekali. Iya, Dan ini karena tidak- berbanyak sekali latar belakang orang-orang di situ. Ada yang ya pokoknya seluruh boleh dikatakan sektor-sektor dari kehidupan ini ada di dalam itu. Disitulah kita harus menyesuaikan diri di dalam lingkup yang sangat kecil, sementara ini dari berbagai latar belakang orang yang ada di dalam itu. Kita harus menyesuaikan diri di situ. Oke, baik-baik. Dan juga ini menjadikan tadi sosok Bang Husni menjadi sosok yang lebih sabar dan lebih ikhlas ya Bang ya dalam menjalani setiap peristiwa atau momen yang terjadi di kehidupan tentunya. Ya, amin. Soalnya seperti ini ya, kalau kita sudah merasakan seperti itu, maka tentunya hampir dikatakan tidak ada cobaan yang lebih berat dari itu. Itu sudah kita rasakan. Tentunya apabila kita sudah merasakan cobaan yang sangat berat seperti itu, maka tentunya kita menyadari bahwa segala sesuatunya itu kita kembali kepada Yang Maha Kuasa.
itu adalah tempat kita bergantung yang paling membuat hati kita nyaman, seperti itu. Maka apapun persoalan kita, yang paling tepat kita itu cepat kita kembali, kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa apabila kita boleh dikatakan tidak mampu lagi untuk menghadapinya. Oke, Ya, itu pengalaman yang sangat luar biasa. betul sekali. Ini mengajarkan Iya. sekali banyak pengalaman hidup, tentunya Iya. dari yang mungkin ini yang paling pahit ya Bang Iya. ya, tapi tetap bisa dijalankan dengan sabar dan juga ikhlas. Dan juga ini pemirsa, Bang Husni sendiri merupakan sosok anak muda yang haus ilmu ya. Ini terbukti dari selama menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan ini beliau mengisi banyak sekali aktivitas dengan membaca buku tadi ya Bang ya, dengan Iya. membaca buku, mengaji dan juga bertukar pikiran dengan teman-teman di lembaga Iya. pemasyarakatan juga. Nah, ini apakah ada keinginan nih Bang untuk meraih ataupun melanjutkan pendidikan khususnya di dunia ilmu yang untuk meraih penemuan ataukah meraih gelar profesor sendiri? Iya, insya Allah karena tujuan akhir boleh dikatakan ya jabatan fungsional tertinggi sebagai seorang dosen itu adalah profesor. Saat ini saya di jenjang jabatan akademik itu sebagai lektor. Tentunya saya harus melalui satu tingkat lagi yaitu lektor kepala kemudian ke profesor. Ya tentunya saya mohon doanya insya Allah suatu saat sampai ke titik itu ini adalah titik pencapaian tertinggi. Saya nanti tentunya sebagai seorang dosen. Tentunya semua dosen juga berharap untuk mendapatkan jabatan fungsional tertinggi di jabatan itu sebagai profesor itu. Baik-baik, ini Iya. kalau untuk pelajaran yang dapat diambil mengenai untuk menjadi seorang tenaga pendidik nih, Bang Iya. Husni. Ya, apa sih Bang yang manfaat yang dapat dirasakan oleh Bang Husni sendiri, khususnya ini kan bertemu dengan para mahasiswa, atau ini dapat bertukar pikiran dengan mahasiswa, apalagi pada saat ini di kondisi COVID-19, untuk bertemu secara tatap muka ini dialihkan secara daring. Iya. Nah, ini pengalaman Bang Husni menjadi seorang dosen itu seperti apa manfaat yang dirasakan? Iya, kalau kita sebagai dosen tentunya semakin memancing kita untuk belajar. Karena apalagi kita mengajar itu program pasca sarjana. Di sana ada berbagai latar pekerjaan seperti itu. Mulai ada yang boleh dikatakan sebagai polisi, ada yang jaksa, ada yang panitra, ada yang lain-lain, bahkan ada yang hakim seperti di program S2 itu. Tentu ini memacu kita untuk terus belajar. Ya. Jangan sampai nanti kita tidak menguasai materi atau kita nanti semacam nampak kurang keilmuan kita. Jadi ini tentunya menjadi suatu daya pacu bagi kita untuk terus belajar. Apalagi ilmu hukum ini kan adalah ilmu yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Itu jadi yang paling ini pengalaman saya itu kita menjadi terus termotivasi untuk belajar. Iya, ya. Dan ini juga pemirsa dibuktikan tadi sosok yang muda dan visioner dari Bang Husni ini tercatat sebagai lulusan terbaik dan tercepat nih pada setiap tingkatan pendidikan yang beliau ambil. Betul itu, Bang? Ya, alhamdulillah saya masuk UNIP itu di 2006. 2006. Ya, 2009 saya sudah selesai. Januari 2010 saya masuk program pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. 2011 saya selesai. Kemudian di 2015 itu saya ngambil program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya. Alhamdulillah di 2017 itu juga selesai. Oke, 2 tahun 5 hari itu tercatat ya untuk program dokternya. Oke, baik-baik. Ini track recordnya sangat-sangat mungkin bisa dikatakan sempurna ini Bang ya. Ini menjadi lulusan tercepat dan juga lulusan terbaik ini pada setiap tingkatan Alhamdulillah. pendidikan yang beliau ambil. Iya. Dan juga ini selain menjadi dosen tadi juga untuk mengisi kesibukan tadi juga sebagai diminta untuk menjadi pemateri seminar itu Bang. Apakah betul untuk menjadi Iya. pemateri seminar di berbagai provinsi di Indonesia? Alhamdulillah ya, karena kita ya sebagai dosen itu kan tentunya ada kegiatan-kegiatan, salah satunya seminar, baik itu seminar internasional maupun seminar nasional. Seperti saya sudah berapa kali mengikuti seminar nasional maupun seminar internasional itu sebagai pemateri atau speaker seperti itu. Ya, seperti di UGM kemarin, kemudian di Manado, kemudian ada beberapa tempat lagi sebagai pemateri. Ya tentunya ini merupakan suatu
pengalaman yang menarik tersendiri bagi saya seperti itu. Oke, baik-baik. Jadi selain menjadi dosen itu juga diisi dengan menjadi pemateri ya Bang. Iya. Tentunya ini banyak bertemu dengan para mahasiswa di seluruh Indonesia. Iya. Ya, Bang? Tapi yang jadi masalah itu saya belum berani bertemu untuk dengan sahabat-sahabat saya, dengan konstituen saya yang ada di Kabupaten Seluma. Oh, kenapa itu Bang? Ya, ini ada boleh dikatakan ya akibat dari persoalan kemarin sehingga menyebabkan saya itu ada semacam semacam belum berani untuk bertemu dengan konstituen saya. Padahal itu sudah sangat banyak ingin ketemu sama saya. Bahkan ke kampung saya itu saya pulang itu pada saat Lebaran kedua dan itu pun hanya 2 jam. Tuh. Kalau artinya saya itu lebih senang saat ini bertemu dengan orang boleh dikatakan yang dulunya tidak bersama saya pada saat saya menjabat sebagai ketua DPR seperti itu. Baik-baik. Karena ya, tapi saya mencoba untuk perlahan-lahan agar rasa psikis ini atau beban psikis ini itu hilang, karena tentunya kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya yang ada di Kabupaten Seluma, terutama warga-warga Kabupaten Seluma, tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Seluma itu yang pengen bertemu saya, artinya mereka merindukan seperti itu, pengen bertemu, pengen berdiskusi dengan saya. Tapi insya Allah lah, saya akan mencoba untuk menghilangkan rasa itu, terutama untuk melawan ego saya, untuk ya tidak bertemu seperti itu. Insya Allah ya akan bertemu dengan Seiring dengan berjalannya waktu. Seiring dengan berjalannya waktu. Betul sekali. Tentunya mungkin banyak sekali yang ingin bertukar pikiran ini dengan Bang Husni, mungkin juga ingin menyambung silaturahmi yang mungkin kemarin sempat terputus selama menjalani masa pembinaan. Nah itu gimana nih Bang untuk proses penyembuhannya tadi yang harus dijalani oleh Bang Husni sendiri? Ya mungkin nanti barat kita seperti ini ya, ketakutan itu apabila sekali sudah kita lakukan, 2 kali sudah kita lakukan nanti, maka insya Allah akan kembali pulih seperti itu. Karena ya terus terang, ya beban psikis, beban ini tadi masih mengganggu seperti itu. Karena tadi saya takut ketemu sama mereka, mungkin anggapan mereka lain seperti itu. Tapi kalau orang yang tidak saya kenal, ya mungkin saya merasa ini tidak ada persoalan seperti itu. Makanya kemarin ketika ditawarkan dosen tetap itu di mana, saya mengambil di Pangkal Pinang. Meskipun harus bolak-balik keluar di luar kota juga ya? Iya, di luar kota. Walaupun saya bolak-balik, tapi saya merasa lebih nyaman seperti itu. Walaupun kemarin ya tentunya 5 tahun nggak boleh keluar dari sana kan. Ya maka secara otomatis, tapi bagi saya yang penting saya nyaman, saya bisa melaksanakan ini secara maksimal seperti itu. Baik-baik. Jika untuk dilihat dari respon masyarakat Seluma sendiri gimana nih Bang? Kalau respon masyarakat memang banyak yang berpesan, banyak yang WA ke saya, banyak yang kirim messenger di Facebook seperti itu. Kemudian banyak yang nelpon, intinya ya mereka itu sekali pengen silaturahmi. Terkadang saya harus menolak, mereka kadang sudah di Bengkulu. Mereka manggil saya itu masih Pak Ketua seperti itu. Pak Ketua kami di Bengkulu, kami pengen silaturahmi seperti itu. Saya terkadang itu sering menutup diri sehingga saya sampaikan ya kalaupun saya ada di Bengkulu saya bilang saya nggak di Bengkulu. Tetapi terkadang kalau mereka sudah ke rumah ya artinya kan mereka serius untuk bertemu dengan saya tidak bisa menolaknya seperti itu. Tapi kalau untuk saya ketemu dengan yang di Seluma awal-awalnya memang terasa sangat berat. Tapi akhir-akhir ini saya sudah mulai katakan memberanikan diri seperti itu, melawan rasa ini untuk ketemu sama mereka, untuk komunikasi. Karena sekali lagi bagaimanapun mereka ini ya tentunya punya niat yang baik. Bukan mereka ini orang-orang yang pengen menghina saya seperti itu. Mereka ini adalah orang-orang yang pengen berniat baik untuk mungkin seperti itu memang merindukan saya untuk bertemu atau bertatap muka dengan mereka atau mengobrol dengan mereka. Mungkin itu yang harus saya maknai seperti itu agar meyakinkan diri saya untuk dapat. Tapi akhir-akhir ini ya saya sudah mulai berpikir ya kalau saya seperti ini sampai kapan? Seperti itu. Kalau saya terus seperti ini sampai kapan? Kalau tidak saya lawan, ini apa yang akan terjadi ke depan bagi saya sendiri. Tentunya ini tidak bagus untuk diri saya seperti itu. Bukan saya dendam atau apa sama mereka, tapi
saya tuh ada rasa yang kurang ini sama mereka, sehingga sangat banyak, bahkan jumlahnya ratusan seperti itu yang WA, telepon, Pak Ketua, temuilah kami di sini, Pak Ketua kami pengen konsultasi. Bahkan berkaitan dengan pilkada ini pun mereka sering telepon, Pak Ketua arahnya kemana, mohon petunjuk seperti ini, udah sangat banyak yang saya terima seperti itu. Tapi sekali lagi itu masih menjadi beban bagi saya tadi, bahwa ada suatu pergolakan batin ketika saya pengen melangkah lagi seperti itu. Tapi akhir-akhir ini saya mulai memberanikan diri untuk melawan ini tadi, karena saya berpikir seperti tadi, ada juga masukan juga ya dari kawan-kawan, dari tokoh-tokoh masyarakat di situ, bahwa yang paling penting itu adalah dilawan rasa itu. Baik. Iya. Dan tentunya ini membutuhkan banyak sekali kekuatan yang namanya tadi sabar juga ikhlas ya Bang ya dalam tadi proses penyembuhan, mungkin untuk berkomunikasi kembali terhadap rekan-rekan di Seluma tadi. Nah juga untuk dari Bang Husni sendiri sempat menutup diri, jika untuk keluarga gimana ini Bang untuk berkomunikasi dengan masyarakat? Kalau untuk keluarga saya tidak ini kan, karena yang pertama keluarga banyak yang memberikan support kepada saya, bahkan mereka lebih memahami persoalan ini daripada saya, seperti artinya kan mereka menganggap ini adalah sesuatu yang boleh dikatakan risiko dari saya sebagai seorang politisi, sehingga ya bagi saya mereka tidak ada persoalan seperti itu. Yang pertama mereka sering juga bertemu dengan saya, tapi tadi saya takut ada masyarakat yang menganggap saya ini wah ini penjahat, wah ini seperti itu, ini bergejolak di dalam batin saya seperti itu, sehingga saya belum berani untuk bertemu dengan masyarakat, terutama yang berada di daerah Talu, Ilir Talu, itu belum berani untuk ini. Tapi komunikasi mungkin kalau melalui telepon ya saya angkat, saya nggak pernah angkat telepon, nggak pernah ini. Tetapi kalau telepon yang masuk sudah untuk bertemu secara langsung, itu saya belum boleh dikatakan belum terlalu belum sembuh total seperti itu. Rasa PD-nya seperti itu belum bangkit untuk ke sana. Tapi kalau untuk misalnya ke kampus, untuk seminar, untuk bertemu dengan orang-orang yang tidak saya kenal atau orang-orang yang bukan di Seluma seperti itu, saya tidak ada persoalan. Oke, baik. Tapi niat baik dari masyarakat juga rekan-rekan di Seluma ini untuk menyambung silaturahmi itu tetap diterima dengan baik ya Bang ya oleh Bang Husni sendiri tadi. Ya kalau saya tetap, tapi melalui by phone seperti itu. Apalagi saat ini juga, saat kemarin itu juga kan, sampai saat ini juga kan masih dalam suasana COVID ini, jadi dengan berbagai alasan seperti itu. Ada sahabat yang telepon seperti itu, bahkan banyak yang datang ke rumah, tokoh-tokoh masyarakat itu ngundang, tolong hadirin anak saya menikah seperti itu, Pak Ketua nanti kata sambutan, ada acara ini acara itu, minta tolong Pak Ketua hadir, itu sangat banyak. Tapi yaitu sekali lagi saya belum untuk ke Seluma masih ada sesuatu yang mengganjal seperti itu, dan rasa itu sangat besar seperti itu, sehingga saya ya boleh dikatakan seperti tadi, pulang ke kampung saya itu ya waktu lebaran kedua itu, jadi hanya beberapa jam. Jadi yang paling saya takutkan yaitu tadi anggapan negatif orang terhadap saya. Ini kita mendoakan semoga dengan berjalannya waktu ini semoga nanti lebih baik lagi ya Bang ya. Jadi untuk proses penyembuhan dari Bang Husni sendiri. Nah ini saya ingin bertanya Bang, tadi sudah di dunia pendidikan ini track recordnya sangat-sangat baik, bahkan menjadi lulusan terbaik dan juga tercepat, dan juga sudah sempat terjun ke dunia politik. Tadi juga banyak sekali pengalaman yang didapatkan oleh Bang Husni. Saya ingin bertanya untuk impian terbesar dari Bang Husni yang belum terwujud pada saat ini itu apa Bang? Iya, kalau impian terbesar saya, terus terang sebagai ya orang Seluma ya tentunya saya pengen melihat Kabupaten Seluma itu sebagai kabupaten yang maju dengan potensi-potensi ini tadi digerakkan, kemudian boleh dikatakan sangat minim lah, atau boleh dikatakan angka kemiskinan dan ketertinggalan di Kabupaten Seluma itu turun drastis. Itu yang ingin saya harapkan dari masyarakat Kabupaten Seluma. Karena sampai akhir hayat pun saya tetap akan memikirkan Kabupaten Seluma. Betul
Ya, mungkin saya tidak berkontribusi secara langsung, tapi apabila ada orang Seluma atau misalnya pejabat di Seluma yang ingin bertukar pikiran bagaimana membangun Seluma, maka saya sangat senang seperti itu untuk membangun Seluma ini. Saya berharap juga tentunya ke depan agar Kabupaten Seluma ini, ya mimpi saya itu mempunyai pemimpin yang energi, yang visioner, ya kalau bisa yang anak muda seperti itu, yang muda, agar sekali lagi Kabupaten Seluma ini masih daerah tertinggal dan masih sangat daerah-daerah pedalaman yang sulit untuk dicapai. Misal, ada daerah Batu Balai, ada daerah Padang Capo, yang itu butuh energi yang besar atau orang yang masih kuat untuk mencapai daerah situ. Bagaimana pemimpin daerah Kabupaten Seluma bisa mengambil tindakan, mengambil kebijakan apabila tidak melihat secara langsung. Saya dulu kalau tidak bisa pakai mobil, saya pakai motor, pakai trail. Ada daerah-daerah tertentu yang tidak bisa digapai oleh mobil, itu pakai motor. Nah, sehingga berharap dengan melihat secara langsung pemimpin tersebut, atau misalnya kepala daerah atau wakil kepala daerah tersebut, atau pejabat di Kabupaten Seluma tersebut dapat melihat secara langsung, sehingga membuat program, membuat kebijakan itu tentunya dapat sesuai dengan yang ada di lapangan. Bukan hanya menerima laporan dari misalnya dari pegawai-pegawainya atau dari bawahannya. Dibutuhkan memang betul orang yang mampu untuk melihat situasi real yang ada di Kabupaten Seluma, terutama daerah-daerah pedalaman. Itu ada kurang lebih sekitar 46 desa di daerah pedalaman, bahkan ada kurang lebih sekitar 18 desa yang hampir terisolir. Dan ini butuh pemimpin yang visioner, pemimpin yang inovatif, ya kalau bisa ke depan ya tentunya yang bisa langsung melihat keadaan masyarakat yang ada di situ. Karena sekali lagi, agar bisa mengambil keputusan yang tepat, itu harus melihat secara langsung. Misal pengen membangun infrastruktur, pengen memanfaatkan potensi yang ada di Kabupaten Seluma ini, alangkah baiknya atau sebagusnya itu melihat secara langsung keadaan real masyarakat Kabupaten Seluma, keadaan real daerah pedalaman ini seperti apa, kondisinya seperti apa, kondisi jembatannya seperti apa, kondisi jalannya seperti apa. Maka saya pernah nyampaikan kepada kawan-kawan di pemerintah daerah Kabupaten Seluma itu, coba kita pikirkan bagaimana kalau ada ibu yang melahirkan tengah malam di desa itu, apa yang akan terjadi? Yang membutuhkan pertolongan medis yang tidak dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di desa tertempat. Dengan kondisi jalan yang tidak bisa dilewati oleh mobil yang biasa, apalagi dalam keadaan hujan. Atau ada musibah lah seperti itu yang terjadi pada masyarakat kita yang di pedalaman ini. Nah, sehingga ini harus dilakukan oleh pemimpin yang visioner, pemimpin yang masih dapat, ya boleh dikatakan mencapai daerah tersebut. Tentunya saya berharap agar Kabupaten Seluma itu mempunyai pemimpin, sekali lagi, yang dapat melihat Seluma itu secara utuh, baik itu potensi maupun keadaan kondisi masyarakat yang ada di situ, sehingga muncul kebijakan, muncul program, muncul hal-hal yang dapat dilakukan itu secara baik dengan melihat secara langsung. Betul sekali. Yeah. Tentunya ini untuk memajukan potensi yang ada di Kabupaten Seluma, ya Bang ya. Tadi tentunya dari mulai untuk infrastruktur, tadi juga kondisi dalam wilayah di Kabupaten Seluma, juga untuk pemimpin-pemimpin di Seluma, ya Bang ya, bisa memajukan Seluma khususnya lebih dikenal dan juga lebih untuk bisa lebih maju lagi nih dari tahun sebelumnya. Nah, tentunya saya berharap juga nanti pada masyarakat Seluma itu pilihlah pemimpin yang betul-betul mengerti keadaan Kabupaten Seluma. Jadi bukan hanya berkaitan dengan dengan kepentingan politik saja, tetapi memang pemimpin yang mampu untuk membuat jembatan antara potensi dengan ketertinggalan, dengan kemiskinan ini menjadi satu, sehingga terdapat penyelesaian yang tepat seperti itu. Saya berharap seperti itu, sekali lagi, agar pemimpin Kabupaten Seluma itu dapat melihatlah seluruh daerah yang ada di Kabupaten Seluma itu, karena sudah 18 tahun kita berdiri itu. Baik.
Dan ini tentunya menjadi PR sendiri ya Bang ya untuk Iya. seluruh pemimpin di Seluma dan juga masyarakatnya dalam memajukan Kabupaten Seluma Iya. agar bisa lebih maju lagi nih khususnya Iya. di wilayah Provinsi Bengkulu tadi. Dan juga ini Bang, kita sudah di segmen terakhir pada Iya. di live dialog istimewa kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bang Husni Tamrin sudah berkenan hadir di studio kami pada malam hari Iya. ini, sudah berbagi banyak sekali tadi pelajaran khususnya mengenai pengalaman di lembaga masyarakat tadi, juga untuk bagaimana Abang bangkit kembali pada hari ini juga dengan tema kita itu kembali berkiprah. Dan juga terima kasih Bang sudah berkenan hadir, Iya. semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Ya, dan juga ini pemirsa di segmen terakhir di live dialog istimewa tadi yang saya highlight dari perbincangan kita dengan Bang Husni Tamrin tadi adalah untuk selalu tidak berhenti belajar ya Bang ya, Iya. dari dimanapun, kapanpun, pendidikan adalah yang paling diutamakan. Tadi juga bagaimana cara untuk kembali bangkit di setiap pengalaman hidup yang kita rasakan. Tadi juga banyak sekali pengalaman dari Bang Husni tadi bagaimana beliau bisa bangkit pada saat menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan, khususnya untuk ilmu sabar dan juga ilmu Iya. ikhlas ya Bang ya. Itu ilmu yang paling tinggi itu. Iya betul sekali. Ya, Dan- saya sudah belajar dari S1, S2 sampai S3. Ternyata untuk mendapatkan ilmu yang paling sulit itu ya ikhlas, sabar, dan kita melepaskan kemelekatan dunia ini dari hati kita seperti itu. Atau setidak-tidaknya mengurangi kemelekatan dunia ini dalam hati kita. Betul Seperti itu. Itu yang paling penting, pelajaran yang sangat luar biasa yang tidak bisa saya dapatkan di kampus walaupun saya sudah menempuh semua jenjang pendidikan seperti itu. Ini pelajaran yang sangat luar biasa sehingga kita dapat melihat kehidupan yang boleh dikatakan nyata senyata-nyatanya di dalam itu seperti apa. Dengan berbagai latar manusianya, berbagai latar warga binaannya itu menjadi satu di tempat suatu yang sempit seperti itu. Sehingga tidak ada yang ditutupi, sifat manusia itu tidak ada yang ditutupi, terbuka semuanya seperti itu dan kita mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa seperti itu. Tapi tentunya ini menjadi beban yang luar biasa juga bagi kita setelah itu. Oke, baik-baik. Ini juga pengalaman tadi yang sangat bermanfaat juga ini untuk dijadikan sebagai pelajaran pada kita di rumah, untuk pemirsa di rumah juga pada saat ini juga untuk kita doakan semoga Bang Husni tadi semakin bisa mengembangkan sayapnya untuk kembali terjun ke dunia politik lagi di Bang ya. Mungkin beberapa tahun lagi ini bisa untuk kembali berkecimpung di dunia politik untuk memajukan Kabupaten Seluma tentunya. Dan juga pemirsa, ini kita sudah di segmen terakhir, artinya kita harus pamit undur diri di live dialog istimewa. Saya juga Bang Husni Tamrin tadi untuk pamit undur diri beserta dengan kru dari live dialog istimewa. Jangan lupa untuk saksikan dialog istimewa pada episode selanjutnya. Saya dari Zania Zari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam. Terima kasih Bang.